Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama saya Adi Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana caranya kita membuka toko online di Shopee hanya dengan menggunakan HP kita. Ya, tentunya sebelum itu kita harus mempunyai beberapa media ya sebelum kita untuk memulai membuka toko online kita di Shopee. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah HP ya. Jadi HP ini minimal RAM-nya 2 GB. Lalu yang kedua kita harus mempunyai kuota ya, data internet. Lalu yang ketiga jangan lupa kita harus mempunyai produk apa yang kita jual, karena nanti menentukan kemana ya arah kita ingin berjualan ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Shopee ya. Kita buka. Nah, setelah kita klik aplikasi Shopee akan muncul display seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, pojok kiri paling bawah itu ada gambar rumah, ya, tulisan beranda, lalu ada tulisan feed, mall, notifikasi, lalu yang paling pojok kanan bawah itu ada tulisan saya. Nah, kita klik tulisan saya, kita klik ya. Setelah kita klik akan muncul seperti ini ya, bisa kita lihat ya dari atas sampai bawah ya, seperti ini ya. Ya, karena kita ingin membuat toko online kita di Shopee ya, maka kita mengklik yang daftar ya. Itu ada di atas, itu ada tulisan login dan daftar. Kita klik yang daftar ya. Kita klik daftar. Nah, setelah kita mengklik tadi akan muncul juga seperti ini ya. Jadi yang pertama, kalau dari Shopee yang pertama disarankan untuk memasukkan nomor handphone ya. Jadi mendaftarnya itu dengan nomor handphone. Lalu di bawahnya itu juga ada ya. Di bawahnya juga bisa daftar dengan melalui email ya, lalu bisa melalui dengan Line, lalu juga bisa melalui dengan Facebook. Tetapi di sini saya menyarankan kepada kalian semua ya untuk mendaftar ini dengan nomor handphone kalian. Ya, karena apa? Ya, contohnya ya saya sendiri, karena saya ini nomor handphone ini tidak berganti-ganti. Ya, sehingga ya ketika saya lupa di dalam eh, memasukkan password atau kata sandi saya, ya, saya bisa meresetnya kembali, ya, meresetnya kembali. Nah, nanti di konten saya yang lainnya nanti akan saya share ya, bagaimana ketika kita lupa dengan password kita tapi kita daftarnya dengan nomor handphonenya. Makanya di sini saya sarankan untuk menggunakan nomor handphone ya sebagai kita untuk mendaftar ya. Ya, jadi nanti kalian di rumah ya silahkan mendaftarnya dengan nomor handphonenya, karena di sini saya sudah mempunyai akun, jadi ini saya nanti akan login ya dengan akun saya. Nanti kalian bisa daftar dengan nomor handphone dan ikuti langkah-langkah selanjutnya ya. Ya, jadi setelah proses pendaftaran selesai ya dengan nomor handphone kalian, nanti juga akan muncul display seperti ini lagi ya, tapi kita mengklik klik saya lagi yang pojok kanan bawah ya. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya, karena kita sudah mendaftar tadi ya. Nah, karena kita ingin berjualan di Shopee, kita klik yang pojok kiri paling atas, itu ada toko saya gitu ya. Toko saya, kita klik toko saya. Nah, ini adalah display calon toko kita nanti ya, seperti ini. Di sini belum ada produk ya, karena masih baru ya, masih baru. Nanti tampilannya akan sama seperti ini kurang lebih ya, seperti ini. Nah, kita yang pertama akan kita lakukan ya adalah tambah produk gitu ya, yang gambarnya itu plus dilingkari. Nah, itu ya, di bawahnya tulisan perlu dikirim itu ya, kita klik gitu ya, kita klik. Nah, di situ ada display juga ya.
Nah, display kita bisa lihat di situ tambah produk melalui yang pertama adalah kamera, yang kedua adalah foto, yang ketiga adalah Instagram. Ya di sini saya sarankan untuk menggunakan foto. Nanti foto ini akan langsung ke galeri kita. Ya, kenapa kita tidak menggunakan kamera? Ya, karena kalau kamera ini kita dadakan ya, kita harus memfoto produk kita ya langsung dari kamera. Nah, itu kita belum terlalu siap ya kalau seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan di galeri kita, itu akan lebih siap ya bagaimana kita memoto produk kita yang bagus seperti apa. Nah, itu lebih bagus. Atau juga bisa di Instagram ya. Instagram ini ya kita tentunya harus terhubung dengan Instagram. Tapi kita klik yang tengah saja ya, kita klik foto. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini karena masuk ke galeri kita. Kita ambil salah satu ya. Sebagai contoh saja, saya mengklik satu gambar. Ya, kita klik lagi tanda merah paling atas kanan ya. Ini juga bisa diatur apakah tampilannya bisa seperti ini atau di full seperti ini. Nah, bisa ya. Lalu kalau kita sudah sesuai yang kita inginkan, kita klik lagi tanda merah yang kanan atas ya. Nah, akan juga ada pengaturan seperti ini ya. Sini untuk merubah, kita coba klik ya. Situ ada cantata ya, homoponi, Corel, Etude, dan lain-lainnya ya. Si banyak ya. Ini fasilitas edit yang disediakan oleh Shopee sendiri ya. Tapi di sini saya akan menggunakan asli saja ya, foto asli saya, karena saya ingin menampilkan bahwa produk yang saya jual itu memang real pic-nya seperti itu. Jadi memang tidak membohongi kepada calon customer. Jadi mereka nanti akan puas dan akhirnya bisa memberikan nilai yang baik untuk kita gitu ya. Sini juga ada pojok kiri bawah itu ada kotak gitu ya. Itu ada ini crop namanya. Kita bisa memotong, entah dipotong gini ya. Nah, bisa dipotong dan lainnya. Nih seperti ini caranya. Nah, gitu ya. Nanti bisa kalian atur sendiri. Di sini juga ada pengaturan ya brightness ya. Saya tidak pakai. Di sini juga ada lagi kontras. Lalu ada lagi saturation dan yang lainnya ya masih banyak ya. Saya gunakan yang asli saja ya, karena saya sudah mempersiapkan betul bagaimana foto saya ini terlihat bagus ya. Kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Ya, yang harus kita lakukan adalah mengisi di sini ya, nama produk, deskripsi produk, kategori, harga, stok, variasi, berat, kondisi, harga grosir, ukuran paket, ongkos kirim, tampilan produk, dan yang lainnya. Di-share ke Twitter, halaman Facebook, dan lainnya. Yang pertama kita klik dulu ya, ini ya, kita tulis dulu nama produk kita ya. Jadi nama produk kita itu apa? Jadi yang singkat tapi jelas dan menarik ya, kira-kira seperti itu. Di sini saya akan menuliskan yang karena yang foto ini kain batik ya, saya akan menuliskan kain batik satu set ya, itu saja cukup ya. Lalu deskripsinya yaitu dijual batik asli Cirebon, ukuran 2 meter kali 1, prosesnya proses cap ya atau cetak ya, dibuat langsung di Cirebon, jangan sampai kehabisan ya. Kita bisa tambahkan hashtag ya,
hashtag di sini kain batik murah, batik satu set ya, bisa tambahkan sendiri ya, tergantung dari produk kalian. Lalu di bawahnya di situ ada kategori ya, kita klik atur kategori, kita klik ya, kita bisa pilih kategori kita apa di situ ya. Sini ada makanan, minuman, dan yang lainnya. Karena di sini yang saya jual adalah kain, yaitu bisa ke pakaian, yaitu pakaian wanita. Saya klik pakaian wanita, lalu di sini saya pilih paling bawah itu ya, ada kain ya, kain karena itu memang kain ya, kain batik, kita klik ya. Lalu di sini juga ada pilihan yang paling bawah nomor 2 itu ada batik ya, saya klik. Jadi pas sesuai ya. Ini adalah kain batik gitu ya. Lalu merek di sini juga ada, kita pilih tidak ada merek ya, karena memang tidak ada merek ya. Di sini memang langsung dari pengrajin, tidak ada mereknya. Ya, di sini harga ya. Jadi harga ini bisa langsung kita klik di sini ya. Bisa klik gitu ya, 150.000 contoh seperti itu, atau ya kita kosongkan jika kita nanti mengisi pada variasi gitu ya. Ya, harga ini bisa kita isi ya, atau juga tidak. Tetapi kalau tidak diisi, variasi nanti harus kita isi. Saya akan memberi contoh yang variasi diisi ya, tapi terlebih dahulu saya akan menulis stoknya atau langsung ke variasi, karena nanti di variasi juga langsung ada stoknya ya, begitu ya. Jadi kalau kita mau mengklik di situ variasi, harga dan stok ini tidak usah kita edit ya. Nanti kita mengeditnya di variasi. Kita klik variasi saja ya, biar kalian yang di rumah bisa mengerti ya maksudnya seperti apa. Kita klik variasi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita langsung klik tambah gitu ya, tambah. Kita klik di sini, kita beri nama kain saja atasan. Ketik selesai ya, kita tambah lagi kain saja bawahan, kita klik selesai, lalu tambah lagi ya, batik satu set. Nah, berarti dua-duanya. Nah, sudah selesai ya. Nah, setelah itu ini ada tambah foto ke variasi, itu tidak perlu ya, kalau saya tidak perlu. Lalu di situ ada ukuran, tidak ada ukurannya, jadi kita hapus saja ya, gitu ya. Setelah itu kita atur stok dan harga ya kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mengklik variasi, di sini langsung ada atur stok dan harga, kita klik ya. Ini kita taruh saja di sini stoknya 50, di sini 50, di sini nanti 50. Nah, kita kasih harga kalau kain saja 75.000 ya, ini 75.000 ya. Kalau satu set berarti 150.000 gitu ya. Atau di sini kita kasih, kalau beli 2 diskon 10.000 jadi 140.000 gitu ya. Nah, kita klik simpan ya. Jadi sudah ada variasinya, stok dan harga, simpan. Ya, simpan gitu ya. Nah, langsung dengan sendirinya yang tadi saya bicarakan, harga dan stok langsung terisi gitu ya. Jadi kalian mungkin sudah memahami ya. Setelah itu di bawahnya variasi ada tulisan berat gitu ya, kita klik. Di sini sangat penting sekali karena di sini menentukan dari ongkos kirim yang akan dibayarkan. Jangan sampai kita salah memasukkan berat sehingga kita akan menanggung ongkos kirim yang berlebih. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai kita salah memasukkan dari berat produk itu. Ya, di sini saya klik beratnya itu 250 gram, karena biasanya kain batik itu satu kainnya itu di sini biasanya 250 gram gitu ya. Kita klik simpan. Nah, seperti itu kondisi, kita klik kondisi ini
saya klik baru ya, karena masih baru ya. Mungkin kalau di rumah ada yang menjual barang yang second, diklik juga pernah dipakai atau second, saya klik yang baru. Nah, di sini lalu ada harga grosir ya, karena kita mengklik variasi, karena variasi ini harganya ada 75 sampai 40.000, ini tidak bisa mengklik grosir ya, tidak bisa. Tapi kalau harganya flat ya 75.000 semuanya, ini bisa kita klik dari grosir ya. Grosir itu harga ya, harga murah jika kita mengambil banyak. Nah, seperti itu ya. Kalau ingin bisa mengklik grosir, kita jangan mengklik variasi gitu ya, mungkin bisa dipahami ya. Lalu ukuran paket ini tidak perlu, saya biasanya tidak memakai ini. Nah, selanjutnya adalah ongkos kirim. Ini penting juga ya. Ya, ini penting juga karena kita akan mengaktifkan dari ongkos kirim ya. Kita klik. Nah, kita tambah jasa kirim. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya kita harus sudah menulis alamat toko kita. Tapi nanti jika belum menulis alamat toko kita akan ada pemberitahuan. Nah, ada pemberitahuan supaya memasukkan alamat toko. Nah, nanti ikuti saja langkahnya. Nanti akan seperti ini juga ya. Di sini saya akan memasukkan JNT karena dekat dengan rumah ya. JNE-nya rek saja. Dan JNE oke. Ya, kalau JNE reguler cashless ini beda lagi ya sistemnya. Nanti bisa dipelajari atau mungkin nanti saya bisa membuat kontennya kalau mungkin ada kesempatan, atau mungkin bisa dimasukkan ke yang lain ya. Ya, bisa Poskilat atau Gosen ya. Nanti juga di konten-konten yang berikutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengatur Gosen, Grab Express someday. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti ikuti dari konten-konten saya selanjutnya. Makanya jangan jangan lupa ya untuk melihat dari konten-konten yang lainnya ya, seperti itu, supaya kalian lebih memahami gitu ya, bisa secara mendetail gitu ya, tapi secara bertahap ya. Lalu setelah itu kita klik simpan ya, klik simpan, kita klik OK. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, tapi nanti di tampilan kalian akan seperti ini ya. Jadi kita harus mengaktifkan dengan cara diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi harus seperti ini ya, warnanya beda seperti ini. Begitu juga dengan JNE Rec ya, sama. Kita nanti akan tampilannya seperti ini di kalian ya. Jadi harus kita aktifkan seperti ini. Ya, sama semuanya juga. Ya. Nanti seperti ini dia akan kita klik jadi seperti ini ya. Ingat ya, harus berubah warnanya. Jadi tulisannya juga di sini aktif. Ya, di sini aktif. Lalu jika ingin mengaktifkan metode COD. Jadi COD ini ya, pembayaran di tempat. Jadi bagi pembeli kita, mereka tidak usah mentransfer terlebih dahulu. Ya, tidak usah mentransfer terlebih dahulu. Nah, mereka tinggal pembelian secara COD, mereka barang datang baru membayar. Nah, ini yang mengaktifkan adalah kita sebagai seller. Jadi kita klik itu JNT karena yang baru bisa COD ini masih JNT Express, kita klik ya. Situ kita aktifkan fasilitas COD ya, tapi di sini belum ada ya COD. Nanti akan saya beritahu bagaimana bisa mengaktifkan fasilitas COD gitu ya. Nanti tempatnya di sini ada tombol khusus ya. Kita klik simpan. Nah, setelah itu seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu yang di bawahnya ongkos kirim, di situ ada pre-order. Di sini bisa saya jelaskan, pre-order itu adalah pemesanan jangka panjang gitu ya. Mungkin produk kalian membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, ini bisa diklik ya, pre-order, tapi ketentuannya di sini hanya minimal itu 7 hari dan maksimal kita klik 15 hari, tidak boleh lebih. Jadi kita harus
mengirimkan produk kita sebelum 15 hari. Seperti itu ya. Kalau kita mengaktifkan fitur pre-order, ya mungkin barang kita harus pre-order gitu. Tapi saya di sini karena barangnya ready, ya saya akan mengaktifkan ready ya. Jadi bukan pre-order, kita nonaktifkan pre-ordernya. Nah, seperti ini. Ya, jadi saya harus mengirimkan dalam jangka waktu 2 hari ya, tidak termasuk hari Minggu, Sabtu, Minggu, libur nasional, dan non operasional jasa kirim gitu ya. Mungkin kalian sudah mengerti ya. Nanti jika masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu yang di bawahnya ada tampilkan produknya ini ya. Jadi nanti apakah produk ini langsung ditampilkan atau disimpan di draft ya setelah kita atur. Nah, kalau saya langsung saya tampilkan, yaitu ini sudah benar ya. Jadi nanti ini ketika kita klik oke semuanya, ini akan langsung tampil di etalase produk kita. Jadi ini langsung saya tampilkan ya. Lalu di bawahnya itu udah share ke Twitter. Jika sudah terhubung ke Twitter, nanti ketika kita tambah produk langsung tershare ke Twitter kita. Di situ juga ada halaman Facebook. Ketika kita sudah terhubung dengan halaman Facebook kita, ya nanti juga akan tershare produk kita ya yang ada di Shopee ke halaman Facebook kita. Tapi nah di sini saya belum menghubungkan ya, dan nanti kalian bisa mencoba sendiri ya. Nah itu ya eh, dari cara kita mengupload produk. Nah itu yang perlu diisi ya. Lalu di sini juga perlu saya tekankan di deskripsi produk ini ya, di sini ya yang ada tulisan dijual batik asli Cirebon ukuran sekian sekian sekian. Di sini kalian tidak boleh menambahkan nomor kontak, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu sangat haram ya, haram hukumnya, tidak boleh, karena nanti berakibat fatal. Pertama, produk kalian bisa diblokir oleh Shopee ya, tahu-tahu produk kalian diblokir oleh Shopee. Nah, jangan sampai itu terjadi, makanya kita tidak boleh mencantumkan nomor handphone kita atau kontak kita di sini ya, tidak boleh ya. Nanti dari Shopee itu akan melacak dengan sendirinya secara otomatis ya. Mungkin itu ya dari deskripsi produk tambahannya. Atau di sini tambahan yang lain, kita bisa tambahkan foto ya, foto atau video ya, mungkin untuk menjelaskan detailnya atau teman-temannya seperti itu ya. Mungkin di sini bisa saya klik ya, produk yang sama di sini ya, tapi beda warna seperti itu ya, di kain batik. Saya klik, nah di sini akan ada, nah seperti itu ya. Seolah ini cukup ya, sudah sangat baik ya. Kita klik yang paling kanan pojok atas itu ya, kita klik. Proses ya. Nah, sebenarnya sudah berhasil ya, karena kita belum punya nomor rekening. Ini diingatkan oleh Shopee kita untuk memasukkan nomor rekening, yang tujuannya nanti ketika kita sudah aktif di menjual barang ya, jadi uang kita ini bisa ditransfer ke rekening kita nanti dengan tahapan-tahapan tertentu ya. Nanti juga bisa saya jelaskan di konten yang berikutnya bagaimana menarik dana dari Shopee seperti itu ya. Ini kita klik dulu nanti ya, kita klik nanti saja kita memasukkannya. Nah seperti itu. Nah setelah itu akan muncul seperti ini, share produk Anda di WhatsApp, Line, Instagram, pesan, Facebook, Twitter, atau bawahnya salin info, salin tautan, SMS, email. Nah ini adalah tujuan untuk men-share dari produk kita ya. Apakah kita share ke teman kita produk ini lewat WhatsApp, Line, atau ke Instagram dan lain-lain ya, seperti itu ya. Ini tujuannya seperti itu. Kalau kalian ingin bisa kalian lakukan sendiri ya, tapi saya di sini melewatinya saja ya. Nah sudah ya, seperti ini ya, kita lihat. Nah akan muncul seperti ini ya. Jadi produk terdaftar ya, ada tulisan share ya, share seperti tadi ya.
kita klik yang tanda X itu. Nah, akan seperti ini. Nah, ini kita sudah mempunyai toko online atau kita sudah membuka akun Shopee kita hanya melalui handphone, ya, hanya melalui handphone. Ini sudah jadi ya. Ini karena baru satu yang kita upload akan terlihat seperti ini, dan nanti produk-produk yang lain, ya, cara menguploadnya juga sama seperti ini, dan kita nanti tinggal memikirkan bagaimana mengoptimalkan penjualan kita. Nanti saya juga akan menjelaskan di konten yang selanjutnya bagaimana produk kita bisa dikenal oleh orang, ya, oleh orang yang berkunjung di Shopee yang mencari barang yang sama sehingga bisa laku. Nah, seperti itu. Karena kalau produk kita diamkan seperti ini saja juga tidak akan ada yang beli. Ibaratnya kita main bola, kita juga harus menjemput bola gitu. Jangan hanya diam saja. Kita harus berlari, ya, menjemput bola, ya, memanggil teman supaya mengoper bola dan lain-lain seperti itu. Nanti sama berjualan di Shopee pun seperti itu. Ada teknik marketing yang harus kita kuasai, dan itu sebenarnya sangat sederhana sekali jika kalian mau belajar. Nah, makanya ikuti dari konten-konten saya ya. Jangan lupa subscribe gitu ya, like, share, serta ajukan pertanyaan ya, supaya bisa membantu kalian lebih mengeksplor apa sih yang ada di Shopee ya, yang bisa kalian ketahui dan menjadikan Shopee ini sebagai mata pencarian kalian ya. Jadi bukan sebagai sampingan saja, tapi sebagai mata pencarian utama kalian. Yang sebenarnya kalau kita explore ini sangat luar biasa bagi kalian gitu ya. Ya, mungkin cukup ya ini ya. Cukup ya seperti ini. Dan nantikan dari konten-konten saya selanjutnya.